Pentingnya merajut kerukunan antar umat beragama dalam menjaga toleransi dan keharmonisan untuk memperkuat pilar kebangsaan. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kalimantan Tengah melaksanakan sekolah moderasi sesi 2 bagi pengurus dan anggotanya. Dengan narasumber dari agama Hindu dan Buddha diikuti oleh organisasi lintas agama yang ada di Kalimantan Tengah secara virtual pada Sabtu 11 Juni 2022. Lintas agama di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Sekolah modernisasi sesi 2 ini dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Tengah, Haji Nur Fahmi, yang dihadiri oleh Kesbang Pol Kalimantan Tengah, Ketua PWNU Kalimantan Tengah, serta pengurus dan anggota FKUB Kalimantan Tengah. Sekolah moderasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama bahwa perbedaan itu indah, untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan, serta membantu pemerintah dalam menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kalteng, Dr. Haji Bulkani MPD mengatakan, tujuan sekolah moderasi diadakan untuk menyamakan persepsi moderasi bagi anggota dan pengurus FKUB untuk saling menghargai, yang diikuti oleh pengurus FKUB seluruh daerah serta organisasi lintas agama Kalimantan Tengah. 2022 ini melaksanakan apa yang kami sebut sebagai sekolah moderasi. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah membuat persamaan persepsi lebih dulu, membentuk pemahaman yang sama terhadap seluruh pengurus FKUB baik di provinsi maupun di kabupaten kota, serta kami libatkan juga adik-adik yang pemuda lintas agama. Tujuannya adalah memberi pemahaman tadi itu tentang konsep moderasi dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Sehingga dengan memahami adanya perbedaan-perbedaan dalam masing-masing agama, kita berharap bahwa akan tumbuh sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai itu bukan berarti mengimani, tetapi dengan tahunya kita bahwa ada aliran-aliran keagamaan, ada cara-cara dan sikap moderasi di agama lain, maka kita bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, kegiatan ini kami bagi dalam 3 sesi sebenarnya, karena ini baru tahap pertama. Sesi pertama kemarin dilaksanakan. Dalam paparan agama Hindu yang disampaikan oleh Dr. Andes Oka Swastika SHMSI mengatakan, implementasi kerukunan dalam Hindu didasari 2 hal, yaitu Wasudewa Butumbakam, artinya kita semua bersaudara dan percaya adanya Tuhan, dan Tat Tuan Asi, artinya aku adalah kamu. Yang pertama itu falsafah yang dipegang oleh orang Hindu di seluruh dunia itu ada kalimat dalam ajaran Weda itu Wasudewa Kutumbakam. Itu artinya kita semua bersaudara. Nah, bersaudara dalam artian apa? Kita semua percaya akan adanya Tuhan. Di Hindu sering dilesetkan orang, dikatakan politeis, padahal Hindu penganut ajaran monoteis. Tuhan itu hanya ada satu. Ekam ewam adutyam brahman. Tuhan itu hanya satu. Satwipra Bahuda Wadanti, orang-orang arif bijaksana lah yang menyebut dengan nama banyak. Nah, lalu di Hindu juga ada kepercayaan namanya Atman. Atman itu adalah jiwa Atman, jiwa yang ada di dalam diri manusia. Di dalam setiap makhluk hidup itu ada unsur yang membuat makhluk itu bisa hidup. Itu adalah sinar suci yang bagian cerpehan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak ada itu bagaimana kita hidup? Kan Tuhan itu yang maha mengetahui, maha kuasa, mau bikin hidup, mau bikin mati, kan dia, kita percaya itu. Nah, itulah dasarnya. Kemudian ada lagi sesudah ajaran Wasudewa Kutumbakam, di bawah itu kita breakdown lagi. Tadi sudah ya, Wasudewa Kutumbakam artinya kita semua bersaudara, ciptaan Tuhan. Tidak, kita dilahirkan semua manusia itu sama, ya toh? Itu universal sudah ajaran itu, nggak dibantah oleh siapapun, nggak dibantah. Sekarang breakdown dari Wasudewa Kutumbakam itu ada ajaran Tatwamasi. Aku adalah
dia adalah aku, atau boleh dikatakan aku adalah kamu. Jadi aplikasinya menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Coba Dek, nanti kamu pukul nih Pak Oko. Sesudah kamu. Sedangkan Romo Joko Santoso SAG MM mengatakan, dalam agama Buddha ada 3 hal konsep dasar untuk menjaga keharmonisan, yaitu cinta kasih, memahami ajaran Buddha, dan mendoakan semua makhluk untuk berbahagia dan sejahtera. Baik, kalau konsep dalam agama Buddha tadi sudah saya paparkan, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita konsepnya adalah cinta kasih ya. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada seluruh umat beragama, bukan hanya beragama Buddha tetapi kepada teman-teman kita yang Muslim, yang Hindu, yang Kristen, yang Katolik dan Konghucu. Kita juga harus mencintai dan kita harus memberikan cinta kasih yang universal kepada mereka. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah agama Buddha ini adalah memberikan atau memahami tentang intisari ajaran Buddha. Sababa saka aranam, salah saumpah sampadam, sajita pada panang, etang Buddha sang sanang. Artinya adalah kita diajarkan untuk tidak melakukan perbuatan jahat kepada siapapun itu. Untuk apapun itu kita konsepnya tidak boleh melakukan perbuatan jahat. Kemudian kita harus memperbanyak perbuatan baik, menolong, berbagi dan segala macamnya konsep untuk berbuat baik. Dan kita juga harus melatih pikiran kita menjadi bersih. Inilah yang diajarkan oleh para Buddha kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengayomi, kita bisa membentuk segala sesuatunya itu menjadi baik. Dan yang konsep yang ketiga adalah sabisata bawantu sukitata. Umat Buddha selalu mendoakan kepada semua makhluk untuk mereka bisa berbahagia, untuk mereka bisa sejahtera. Jadi 3 konsep inilah yang diajarkan oleh Buddha di dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha untuk bisa diimplementasikan di dalam moderasi untuk menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa dan negara Indonesia. Sekolah moderasi ini diselingi dialog dan tanya jawab terhadap paparan yang disampaikan, yang dipandu oleh moderator Agus Pramono, dan sekolah moderasi sesi 2 akan dilanjutkan pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 nanti dengan pemateri dari agama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama melaporkan.